Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya adik-adik kurang greget ya. Semangat adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatul alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Agung. Beliau mungkin lagi keluar ya pagi ini. Yang saya hormati para guru besar kami, saya sendiri Bapak Ustadz Nana, Bapak Haji Dodo ya, dan Bapak Haji J dan semuanya yang tidak disebutkan satu-satu, dan ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, beserta adik-adik yang saya cintai juga ya tentunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada pagi kesempatan ini di hari ke-12 Ramadan ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ketemu dalam kesempatan pesantren kilat mungkin ya Pak Ustadz ya, Pak Guru. Dan alhamdulillah kegiatan rutin dilaksanakan di sekolah SMP 3 Ciawi Gebang ya tentunya, yang kita sama-sama cintai, sekolah tercinta. Masya Allah, saya sangat berterima kasih kepada guru besar kami, senior guru besar kami tentunya yang alhamdulillah masih stay ya, sekitar 5 guru besar kami. Ada Pak Kiai, Pak Guru Hafidzan Dawang, dan alhamdulillah saya di sini ingin sharing saja ya, tentunya banyak orang yang sukses dari lulusan SMP 2 Kuningan tercinta ini, dan alhamdulillah saya sendiri lulusan SMP 3 Ciawi Gebang ya tentunya ya, bukan Kuningan ya, maaf ralat ya Pak Guru. Tentunya saya lulusan kedua SMP 3 Ciawi Gebang Kuningan, dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali, sangat banyak berterima kasih terutama kepada guru-guru besar kami, kepada ibu guru juga yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami tentunya selama di angkatan kedua. Alhamdulillah adik-adik di sini sangat bersyukur. Kenapa? Fasilitas sekolah sangat memadai, menunjang ya, guru-guru sudah komplit dan sebagainya, dan alhamdulillah segini bagusnya, segini cantiknya, segini cakepnya sekolah kita tercinta. Maka dari itu tolong pergunakan dengan bijak. Tolong semangat untuk belajar, tolong semangat untuk menimba ilmu tentunya ya. Dan salah satunya adalah mencetak di angkatan pertama dan kedua, saya angkatan kedua, di mana alhamdulillah perjuangan yang begitu butuh perjuangan tentunya sejak dari SD hingga dengan sekarang berdiri di sini untuk kesempatan sharing kepada adik-adik tentang pengalaman saya tentunya. Beberapa hari lalu saya dapat undangan dari Pak Ustadz dan kaget juga tentunya gitu ya, dan temanya memang sangat luar biasa. Temanya adalah kiat meniti karir sukses itu ya. Secara kesimpulan bahwa semua orang pengen sukses, semua orang pengen bahagia dan berkah tentunya. Adik-adik tak kenal maka tak sayang. Adik-adik sudah ada tahu nama saya? Adik-adik ya, saya tanya, ada yang tahu nama saya? Ada. Ada yang tahu? Angkat tangan. Aisyah. Mamang Aisyah. Oh, gak ada yang tahu ya? Nanti gak dapat hadiah dari kakak ya. 30 menit, sekarang udah 10 menit, insya Allah 20 menit ke depan kita akan berbagi pengalaman. Sebelumnya nama saya, perkenalkan, nama lengkap Onik Darsonik ya. Anak bungsu ya, adik-adik ya, anak ke-6 dari 6 bersaudara tentunya. Dan alamat saya di Desa Gresik, Dusun Blok Jagamulya ada, Dusun Puhun ya, di RT 5 RW 8. Dan adik-adik kalau ngelewat kayaknya tahu gitu rumah ya di sana. Saya terbuka untuk silaturahim, mangga, karena di rumahnya memang
Tidak seperti perumahan, saya pagarnya tidak ada pagar jadi luas untuk keluar masuk untuk silaturahim tentunya. Oke, saya beristri satu dan lagi berjuang untuk mempunyai keturunan ya. Mohon doanya dari Bapak Ibu guru semuanya dan adik-adik, semoga saya tahun ini diberikan amanah berupa putra atau putri yang soleh-soleh. Amin. Amin. Mustajab doa ya Allah. Semoga terima kasih doanya kepada Bapak dan Ibu guru di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Saya lulusan kedua itu lulus tahun 2001 ya, adik-adik ya. 2001 di sini dan kondisi sekolah tidak seperti ini tapi tata letak sudah seperti ini. Jadi semuanya gotong royong, para guru-guru terutama perlu perjuangan dan para siswa juga, dimana sampai betapa bahagianya saya sendiri ya melihat sekolah yang begitu maju dan pesat sekali, yang mana butuh dijaga sama adik-adik, lulusannya lulusan terbaik, lulusannya lulusan yang soleh-solehah tentunya. Jangan sampai menodai nama alma mater SMP 3 Cewek Gebang Kuningan tentunya ya. Tolong dijaga, terutama nih adik-adik laki-laki ya atau perempuan, karena kalau bukan kita siapa lagi, karena adik-adik sebagai generasi penerus. Adik-adik tolong perhatikan ya, nanti ada kuis, di mana kuis tersebut ada sedikit yang akan saya kasih. Tolong perhatikan, tolong konsentrasi tentunya adik-adik ya. Ada 3 yang perlu adik-adik lakukan barangkali untuk meniti sukses dalam berkarir tentunya. Yang pertama, adik-adik jangan lupa, ya untuk saya juga sih sharing ya, jangan lupa dan jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktu adik-adik. Segimana sibuk pun, segimana rudet pun, segimana capek pun, segimana sakit pun ya. Itu paling utama. Tolong jaga sholat 5 waktu adik-adik ya. Pasti adik-adik dan saya juga pernah mengalami dulu, pernah bolong-bolong. Tetapi adik-adik yang pernah saya alami waktu sejak dari SMP bahkan di SMK. SMK saya SMK sekolah di SMK 2 Kuningan, adik-adik lulusan tahun 2004 waktu itu ya. 2004, setelah lulus 2004 saya magang di Bank BJB, Bank Jabar Banten ya, yang di Aruji. Dan di sana banyak pengalaman yang ditimba juga, karena basicnya adalah dari guru dari SD, SMP, SMK, hingga dengan kuliah dan bekerja hingga saat ini. Alhamdulillah saya masih diberi amanah sama Allah di Bank Syariah adik-adik. Ya, tolong perhatikan adik-adik ya. Namanya Bank, tadi yang Pak Ustadz informasi, Bank BMI ya. Bukan BNI tapi BMI. BMI, Bank Muamalat Indonesia. Adik-adik ya, Bank Muamalat Indonesia. Bank Syariah yang pertama berdiri sejak tahun 97 beroperasional hingga sekarang alhamdulillah tersebar di se-Indonesia dan di Malaysia pun ada. Tadi adik-adik ya, ada 3 hal. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Beserta yang sunah-sunahnya adik-adik. Musola sudah siap ada sholat sunnah duha. Alhamdulillah sekarang juga udah sholat sunnah duha bersama ya. Rutinitas ini. Setelah itu ditambah sholat sunnah tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Tapi adik-adik untuk awal permulaan tolong jaga sholat 5 waktu jangan sampai terlewatkan adik-adik. Dan untuk laki-laki belajar untuk berjamaah, kalau untuk perempuan boleh di rumah tentunya. Yang pertama, yang kedua adik-adik ya, tadi tolong hormati, segani, taat, patuh sama orang tua beserta guru-guru adik-adik. Baik guru TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tolong hormati. Jangan bilang sampai dengan ada kata-kata muncul, Ujang, otong, meser sambelen, kewae, nanggung, iya handphone, iya game. Pokoknya adik-adik itu adalah ya ciri-ciri orang yang malas. Dan adik-adik tentunya tidak akan maju kalau gitu. Karena kenapa adik-adik? Salah satu kita
sukses itu adalah doa dari orang tua dan support doa dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru kita tercinta. Jadi orang tua tidak bisa membimbing full dalam pembelajaran, tetapi guru-guru kita luar biasa. Jadi 50% pendidikan di rumah oleh orang tua dan bahkan lebih mendominasi guru-guru kita. Jadi kita sangat berterima kasih kepada guru-guru kita, Masya Allah luar biasa perjuangannya. Kita doakan sama-sama guru-guru kita, semoga Allah berikan kesehatan, lahir batin, umur yang panjang, banyak rezekinya yang berkah melimpah tentunya. Sehingga dapat memberi pelajaran kepada kita dengan penuh semangat, dengan penuh kesenangan tentunya. Itu adik-adik ya. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Oke, ada yang pernah menyebutkan ataupun sekewai duh. Awas adik-adik ya, kata-kata itu orang tua nggak marah, tapi Allah mencatat adik-adik bentukan dari sejak dini, tolong patuhi dan hormati orang tua. Insya Allah nanti kerasa adik-adik ke depannya. Ya, selanjutnya yang ketiga adik-adik, yang paling adik-adik utamakan juga ya. Rajin dan disiplin adik-adik ya, itu sih. Rajin dan disiplin. Jadi modal utama dengan rajin dan disiplin, insya Allah adik-adik, insya Allah jadi orang sukses dan berkah tentunya. Rajin dalam segala bidang yang positif tentunya, dan disiplin dalam bidang yang positif juga tentunya. Ini ada yang rajin tapi rajin main game online gitu ya. Gimana mau sukses adik-adik ya? Sekarang kan zamannya digital, jadi adik-adik tolong batasi untuk penggunaan handphone. Ya, jadi handphone itu memang sih sebagai menjajah, tapi kalau kita disikapi dengan bijak, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya tentunya. Tapi jangan sampai disalahgunakan adik-adik handphone. Karena penggunaan handphone berjam-jam itu adik-adik ya, tolong perhatikan, penggunaan handphone berjam-jam itu akan merusak saraf otak ya. Bahkan saya punya ponakan ya, ini cerita sendiri ya Allah. Oh maaf, itu dipanggil 3 kali, keempat kali baru nyaut. Iya om, Masya Allah, lagi main handphone gitu ya. Dan saya sudah tegur beberapa kali, tolong jangan seperti itu lagi adik-adik. Ya, siapa yang suka main game online? Angkat tangan. Ini hampir 50% Pak Guru, Masya Allah ya. Ya adik-adik ya, game online ada perlombaannya ada ya. Tetapi itu adik-adik belum saatnya untuk di dunia perlombaan game online ya. Jadi adik-adik cukup main handphone itu kurang dari 1 jam juga itu luar biasa, udah lama sekali adik-adik ya. 10 menit cukup lah adik-adik lah untuk nonton handphone ya, untuk lihat YouTube, Facebook, apalagi TikTok gitu ya. Jadi tolong pergunakan ya waktu sebaik mungkin, karena adik-adik masa depan adik-adik sejak dewasa nanti ya dibina ataupun dibimbing atau ditanamkan sejak sekarang. Jadi adik-adik pergunakan waktu ya, kesempatan untuk agar bisa adik-adik disiplin, agar bisa adik-adik tentunya semangat ya dalam belajar. Jadi jangan sampai adik-adik di kemudian hari itu sangat memburuk ya adik-adik untuk masa depannya ya. Jadi ingat adik-adik, pesan kakak 3 dalam kesempatan ini ya. Pertama, jangan tinggalin sholat 5 waktu beserta sunnah-sunnahnya. Yang kedua, jangan lupa hormati, sayangi, dan segan, dan tunduk dan patuh kepada orang tua beserta guru adik-adik ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, adik-adik rajin dan disiplin. Seperti itu adik-adik ya. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih, beberapa kali diulang terus dan sangat bahagia ya. Jadi lulusan SMP 3 Cewek Gebang. Sangat bahagia sekali, kenapa? Banyak ilmu yang didapat di bangku kuliah, bangku SMK tentunya. Karena kenapa adik-adik?
Tadi ya, antara rajin dan disiplin. Rajin, ketika ada guru nih menjelaskan ya, adik-adik, kalau adik-adik tidak tahu ataupun kurang mengerti, tolong tanyakan langsung, Pak, Ibu, apa yang dimaksud ini ya? Adik-adik harus aktif, karena di sana salah satu bentukan adik-adik ya, ketika adik-adik aktif berbicara, insya Allah nanti adik-adik bermanfaat ke depannya, baik untuk di organisasi ataupun di jenjang pendidikan selanjutnya adik-adik tentunya. Ya, jadi jangan sampai duduk aja kita di belakang terus gitu adik-adik. Saya selama di SMP, SMK, kuliah saya di Uniku, dan alhamdulillah walaupun di Unika saya kuliah itu lulusan 2007 sampai hingga 2011 lulus. Alhamdulillah adik-adik itu masuk 5 besar di jajaran Komolot, alhamdulillah. Dari apa? Dari basic SMP yang ditanamkan guru-guru saya yang luar biasa, adik-adik. Dan disiplinnya, dan motivasinya tentunya, dan organisasinya adik-adik itu. Dan walaupun saya kuliah, itu bekerja terlebih dahulu selama 8 tahun di BJB, dari 2005 hingga dengan 2011, adik-adik. Dan alhamdulillah saya bisa hijrah ke Bank Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dari 2012 Januari, alhamdulillah hingga sekarang di 2024. Alhamdulillah sudah di 12 tahun berjalan. Alhamdulillah saya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan juga didorong doa dari orang tua tentunya dan motivasi dari guru-guru kami tentunya. Gitu adik-adik ya. Sekarang saya pegang amanah di Relationship Manager Consumer. Awalnya di Relationship Manager Funding and Hajj. Dan beberapa kali mutasi dari Cirebon ke Kuningan, dari Kuningan ke Sumber, dari Sumber ke Kuningan. Semoga Allah tetapkan saya ada di Kuningan, lebih dekat dengan orang tua. Amin ya Allah. Adik-adik ya, adik-adik siapa yang mau jadi orang sukses? Ada yang gak angkat tangan nih. Adik siapa namanya yang nyungsep kepalanya ke bawah? Ngantuk ya adik-adik ya? Adik siapa namanya? Adik Nova ya, kelas berapa adik Nova? Kelas 9. Semangat adik Nova, kayaknya udah hafal 9 juz ya, karena menghafal terus sampai ngantuk ya adik Nova ya. Oke, adik-adik di 5 menit atau 10 menit ke depan, insyaallah ada kuis ya. Ada kuis, ada 2 pertanyaan dan 2 penanya, adik-adik terbatas. Oke. Saya mau bertanya dulu atau mau jawab dulu? Oke deh, mau bertanya dulu. Siapa yang mau akan nanya silakan maju ke depan. Kayaknya Siti Aisyah kayaknya mau maju nih, kayaknya dia berani juga. Ayo Siti Aisyah mau maju? Atau siapa? Sama Alea, ada Alea? Ataupun sama siapa saja yang berani? Ya? Saya hitung sampai 3 ya, adik-adik ya. Ayo cepat, sudah 10 mau 10 menit ya. 1, katanya mau jadi orang sukses. Siti Aisyah, Alia Zahra, atau siapapun silakan. Laki-laki juga boleh. Ayo. Udah 2 ya, 1, 2, 3 ya. Zahra silakan. Dari laki-laki 1 ya. Dari laki-laki 1, Zahra maju ke depan. Ayo. Ayo Zahra maju ke depan. Oke, bagus. Ada Zahra ya, diwakili sama dari adik-adik perempuan. Oke, waktu terbatas. Karena adik-adik belum lihat rewardnya apa dari kakak. Kalau udah lihat pasti semua maju ke depan. Ya,
Ya udah, kakak nggak akan keluarin rewardnya ya, kalau gitu. Laki-laki ada sebelah utara, Randy. Oke baik, sebutkan nama, kelas, dan alamat ya. Sebutkan nama, kelas, alamat, beserta pertanyaan. Satu pertanyaan aja kepada saya ya, kepada kakak ya. Sama juga Jahra ya. Perkenalkan, nama saya Randy Nurholis. Saya dari kelas 8D. Alamat rumah saya di Hulu Dayo, belakang masjid. Pertanyaan saya, apa dampak buruk dari bermain HP lebih dari 8 jam? Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Khalifah dari kelas 7B, alamat Keramat Mulia. Ngalih aja ngalih. 7B. Pertanyaan saya, apa bedanya bank syariah dan bank yang lain? Oke, berbobot sekali Jahra, pertanyaannya kayak anak dewasa ya, luar biasa. Semoga jadi calon pegawai bank. Amin ya. Oke. Apapun namanya pekerjaannya yang penting halal tentunya ya. Saya jawab dulu pertanyaan Randy. Randy juga bagus pertanyaannya. Adik-adik perhatikan, kalau adik-adik main handphone 8 jam ya, adik-adik akan pingsan ya tentunya. Pingsan yang pertama, habis kuota tentunya ya. Habis kuota dimarahi orang tua. Kenapa habis? Si Ujang mah, si Kasep, si Gelis mah, boros pisan, ya gitu kan? Itu. Terus saraf nanti besoknya nggak mau makan, pengennya handphone terus. Itu akan terhipnotis oleh handphone tentunya. Jadi adik-adik jangan sampai lewat 1 jam main handphone. Itu batas maksimal 1 jam, ya. Jangan sampai lewat dari 1 jam main handphone. Apapun itu namanya ya, YouTube dan medsos aja tentunya. Jadi apalagi 8 jam main game online, tidak diperkenankan adik-adik ya. Tolong perhatikan adik-adik, tolong camkan ya. Jangan sampai main handphone lebih dari 1 jam ya. Menurut ilmu kesehatan dan dokter, insya Allah saya juga banyak nasabah yang dokter tidak merekomendasi anak di bawah usia main handphone ya adik-adik. Jadi adik-adik itu handphonenya seharusnya jangan sendiri sama orang tua aja, bareng-bareng gitu. Adik-adik ya. Belum saatnya untuk pegang handphone atau beliin handphone. Kalau untuk ujian, tinggal nebeng aja sama orang tua kita, ya, gitu. Saya aja dulu handphone itu pegang tuh waktu di BJB dan waktu trip ke Bali ya dengan Pak Guru, alhamdulillah berkah. Ada ribut dari BJB, saya bisa ke Bali, alhamdulillah sama Pak Guru ketemu di pesawat, insya Allah. Sampai sekarang kesana lagi ya Pak. Tapi tinggal umroh aja gitu Pak. Naik pesawatnya udah ya Pak ya, amin. Oke, itu ya. Pertama, itu akan merusak saraf kita ya. Jadi tidak diperkenankan main handphone 8 jam. Memburuknya, kuota habis, dimarahi orang tua ya. Oke Randy ya. Beserta tentunya handphonenya akan ngehang dan mati nantinya. Ya. Pokoknya jangan sampai coba-coba main handphone lebih dari 1 jam. Adik-adik ya. Oke Zahra, pertanyaannya bagus juga. Pertanyaannya, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional ya? Oke, bank syariah paling pertama berdiri adalah Bank BMI, Bank Muamalat Indonesia, ya, dan disusul beberapa bank hingga saat ini ada di Indonesia namanya BSI, Bank Syariah Indonesia, penggabungan 3 bank dan banyak bank syariah yang lain. Bank konvensional banyak juga beberapa bank yang bergerak, tentunya BRI yang paling awal itu ya di bank konvensional. Perbedaannya adalah yang paling mendasar pada akad adik-adik ya. Jadi kalau mohon maaf kalau di bank konvensional itu dia ada akad-akad baik akad tabungan ya, simpanan dana ataupun penyaluran dana ataupun pembiayaan tentunya. Kalau di bank syariah tentunya itu ada akad-akad yang melekat pada produk yang diberikan oleh
bank syariah tersebut. Dan tentunya bank syariah ada namanya divisi ya, itu khusus untuk mengeluarkan produk, bagaimana produk tersebut halal tidaknya. Bahkan sekarang alhamdulillah di bank syariah tidak ada, di Bank Muhammad tentunya ya, tidak ada kredit card syariah. Tidak ada. Kalau bank lain kayaknya ada sih. Ya. Jadi DPS namanya adik-adik ya. Kalau di bank syariah ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Di mana dalamnya ada kiai haji, ada para pemuka agama yang mengelola ataupun memberikan rambu-rambu terhadap produk-produk apakah itu halal dan mudorotnya, seperti itu. Kalau bank konvensional ya tidak ada akad dalam hal tersebut yang mendasar. Itu adik-adik. Waktu habis, ting 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 tong gitu ya. Oke, adik-adik, tunggu sebentar ya. Sama kakak panas-panasan tapi sehat ini. Vitamin D ya, D-nya kuat ya. Adik-adik juga nanti dapat vitamin D yang lebih ketika adik sudah bekerja ya. Vitamin D apa? Yang kedua, vitamin duit ya adik-adik ya. Sekarang vitamin D-nya untuk tulang. Oke, 2 pertanyaan yang saya utarakan, tolong dijawab dan segera maju ke depan. Segera maju ke depan karena udah dipanggil ya jam berikutnya. Pertanyaannya adalah, bank syariah didirikan di Indonesia paling pertama kali itu namanya bank syariah apa dan singkatan dari apa? Maju ke depan silakan. Ada 4 ribut yang dikasih jadi bahas 1, 2, 3, 4. Ayo maju ke depan. Cepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid Hardinarsa dari kelas 9A. Bank yang pertama di Indonesia itu Bank BMI, Bank Muamalat Indonesia. Muamalat Indonesia. Muamalat Indonesia. Betul sekali ya. Sama, silakan di depan. Berpanas-panasan, vitamin D-nya kuat. Satu lagi. Pertanyaan belum ya? Nggak apa, yang penting udah maju ya Pak Guru ya. Ini luar biasa semangatnya. Mau gabung adik silakan. Apa mau sendiri aja di sana? Gabung aja ya. Pertanyaannya adalah, adik-adik perhatikan tadi ya. 3 kiat menurut pribadi saya dan kalau orang itu banyak juga ya. Saya simpulkan 3 kiat untuk meniti sukses. Ada 3 tadi ya, 3 hal utama. Tolong sebutkan adik-adik ya. Nanti adik-adik ngomongnya gini, 3 kiat meniti sukses. 1, 2, 3. Saya akan laksanakan semangat. Perkenalkan, nama saya Anissa Maudi dari kelas 9D. Alamat Desa Panyasogan. Yang pertama, jangan lupa dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu beserta sunah-sunahnya. Yang kedua, hormati dan sayangi, senggani orang tua. Yang ketiga, rajin dan disiplin. Ada yang kurang lengkap, lengkapi ya. Nanti dia ngomong gini, kiat-kiat sukses. Tadi hormati orang tua, sayang orang tua. Satu lagi, jangan dilewat. Aduh, bahaya nih nanti nilainya kecil. Kiat-kiat untuk sukses. Yang pertama, jangan lupa dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu beserta sunah-sunahnya. Yang kedua, sayangi dan hormati dan senggani orang tua dan guru. Yang ketiga, disiplin, rajin dan disiplin. Alhamdulillahalamin, ternyata adik-adik memperhatikan ya. Tolong semoga adik-adik bisa menerapkan ya kiat-kiat sukses dan sangat mudah insya Allah. Dan jangan sampai lupa adik-adik, sejak saya SMK juga alhamdulillah orang lain lagi jajan-jajan, saya nggak dapat untuk jajan, saya ke masjid ya sholat duha. Rutinitas selama 3 tahun alhamdulillah. Sejak SMK saya jarang sekali untuk makan di kantin. Bahkan makan di kantin itu hanya waktu jam olahraga saja. Seperti itu. Ini pengalaman saya di mana alhamdulillah dengan prihatin, insya Allah adik-adik juga, semoga adik-adik prihatin ya, jangan sampai boros tentunya. Insya Allah jadi orang sukses dan berkah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bentar saya ngambil dulu ya sesuatu untuk takjil tentunya.
Silakan adik-adik menuju tempat masing-masing lagi. Senang nggak? Senang ya, alhamdulillah ya adik-adik ya. Coba adik-adik tadi maju ke depan ke semuanya ya. Kalau adik-adik maju ke depan semuanya, insya Allah ya tidak akan saya berikan semua, gitu ya adik-adik. Karena harus bawa satu kontainer silver cream tentunya. Adik-adik yang buat orang jangan sampai dimakan sekarang. Pokoknya pepeja sundanya mah ya, itu akan dapat teguran ya dari malaikat, dari guru-guru, dari orang tua juga tentunya. Pokoknya nanti disimpan, jangan dipanasi nanti meleleh, melehoy ya. Dan simpan aja di kulkas adik-adik ya, supaya bisa nanti untuk maghrib berbuka puasa insya Allah. Dari saya cukupkan sekian, mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan di Bapak Ibu Guru hapunten lahir batin. Adik-adik terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan tentunya saya ucapkan kembali dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kakak kita. Terima kasih Kak Onik yang sudah bisa berbagi dengan kita semua. Dan kita akhiri kegiatan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silahkan ke kelas masing-masing.